Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ainur Laila MSI. Saya adalah salah satu dari dosen pada Tadris Fisika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada semester ini alhamdulillah saya diamanahi untuk mengampu salah satunya adalah mata kuliah Mekanika Klasik 2 untuk mahasiswa angkatan 3A dan juga mahasiswa angkatan 3. Adapun mata kuliah Mekanika Klasik 2 ini adalah merupakan mata kuliah lanjutan dari Mekanika Klasik 1. Namun ada hal yang berbeda kajiannya, terutama ya untuk Mekanika Klasik 2 ini dibandingkan dengan Mekanika Klasik 1. Apabila pada Mekanika Klasik 1 kajian terutama konsep-konsep tentang geraknya itu difokuskan pada gerak-gerak yang tidak melibatkan adanya gaya hambat ya, seperti GLB, GLBB yang sebetulnya itu sudah dipelajari oleh mahasiswa pada Fisika Dasar 1. Nah, pada Mekanika Klasik 2 ini tinjauan untuk gerak-geraknya itu kita melibatkan adanya hambatan, di mana untuk mahasiswa S1 hambatannya itu kita tinjau adalah di mana gaya hambatnya berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, kajiannya itu diawali dengan kinematika. Nah, kinematika ini sebetulnya sama dengan yang telah dipelajari pada Mekanika Klasik 1. Nah, tetapi pada Mekanika Klasik 2 ini kinematikanya ditinjau pada sistem koordinat yang berbeda. Nah, pada Mekanika Klasik 1 biasanya mahasiswa belajar bagaimana kinematika pada sistem koordinat kartesian yang sebetulnya sudah dipelajari juga pada Fisika Dasar 1. Nah, pada Mekanika Klasik 2 ini mahasiswa diperkenalkan dengan kinematika pada sistem koordinat yang berbeda. Di antaranya adalah sistem koordinat polar, kemudian sistem koordinat silinder, dan sistem koordinat bola. Nah, dari situ sehingga diharapkan mahasiswa kemudian memahami terhadap beberapa persamaan yang sebelumnya mereka suka pakai, seperti misalnya percepatan sentripetal AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, di Mekanika Klasik 2 ini mahasiswa dengan belajar kinematika pada sistem koordinat silinder menjadi tahu dari mana asal persamaan AS atau percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan bagaimana cara menentukan kecepatan, percepatan untuk gerak-gerak pada sistem koordinat silinder, kemudian sistem koordinat polar, dan sistem koordinat bola. Nah, setelah mempelajari kinematika pada sistem koordinat yang berbeda, kemudian mahasiswa mempelajari bagaimana gerak-gerak yang melibatkan adanya gaya hambatan. Diawali dengan perkenalan dahulu apa itu gaya hambat atau biasa juga disebut sebagai friction force ya, seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa diperkenalkan terlebih dahulu gaya hambat itu bisa berasal dari apa saja. Nah, setelah itu kemudian mahasiswa mempelajari lagi gerak-gerak seperti di kinematika yang dipelajari pada Fisika Dasar, seperti gerak jatuh bebas, kemudian gerak peluru. Nah, tetapi bedanya pada Mekanika Klasik 2 ini mahasiswa diperkenalkan bagaimana apabila pada gerak tersebut kita menyertakan hambatan, di mana gaya hambatnya itu adalah berbanding lurus dengan kecepatan. Harapannya di sini mahasiswa menjadi tahu bagaimana sebetulnya apabila gerakan itu tidak ideal atau disertai dengan adanya gaya hambat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan beberapa kajian terkait dengan gerak harmonik.
Nah, tetapi bedanya apa dengan di mekanika klasik 1? Kalau di mekanika klasik 1, gerak harmoniknya hanya dipelajari secara sederhana seperti yang dipelajari pada fisika dasar. Nah, pada mekanika klasik 2 ini gerak harmoniknya itu diperkenalkan juga terkait dengan bagaimana apabila gerak harmoniknya itu terdiri dari lebih dari satu getaran. Nah, mahasiswa diperkenalkan bagaimana untuk menjumlahkan dari getaran harmonik tersebut. Nah, kemudian diperkenalkan juga bagaimana gerak harmonik apabila terdapat redaman atau gerak harmonik terredam atau yang disebut sebagai harmonic underdamped, ya, gerak harmonik dengan menyebabkan adanya hambatan. Nah, selain itu nanti dipelajari juga pada mekanika klasik 2 ini adalah bagaimana tinjauan gerak yang sebelumnya pada mekanika klasik itu tinjauannya hanya memakai dinamika Newton. Nah, di mekanika klasik 2 ini diperkenalkan bagaimana tinjauan gerak dari konsep energi, yaitu diperkenalkan dengan mekanika Hamilton dan Lagrangian. Kurang lebih kajiannya pada mekanika klasik 2 adalah untuk membekali mahasiswa apabila mahasiswa tersebut mau melanjutkan ke jenjang S2, terutama bagi mahasiswa yang mau melanjutkan S2 di bidang ilmu fisika murni. Tetapi memang tidak terlalu dalam seperti kajian mekanika untuk mahasiswa saintek. Akan tetapi harapannya adalah cukup menjadi bekal. Nah, bagi mahasiswa yang tidak melanjutkan ke bidang ilmu fisika murni, setidaknya mahasiswa punya wawasan yang lebih sehingga ketika misalnya mengajar di kelas, wawasannya tidak hanya sebatas apa yang sudah dipelajari pada fisika dasar 1 atau pada mekanika klasik 1. Demikian terkait dengan apa yang dipelajari oleh mahasiswa pada mekanika klasik 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.